Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rifki Ahmad Farezi dengan NBI 14824000001. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir analisis dan perencanaan perangkat lunak dengan studi kasus transformasi digital rumah sakit di cabang media Nusantara Group atau MNG. Untuk pertama, latar belakang. MNG merupakan kelompok usaha kesehatan yang mengelola 15 rumah sakit yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Masalah utama yang terjadi adalah setiap rumah sakit berkembang secara mandiri selama lebih dari 20 tahun, sehingga masing-masing menggunakan sistem informasi yang berbeda-beda. Sistem yang digunakan meliputi sistem pendaftaran, pasien, rekam medis, elektronik, laboratorium, farmasi, serta sistem keuangan dan pembayaran. Karena sistem tersebut tidak saling terintegrasi, muncul berbagai masalah operasional seperti data pasien yang ganda, keterlambatan hasil laboratorium, riwayat obat yang tidak lengkap, kesalahan penagihan, serta kesulitan manajemen dan manajemen dalam memperoleh laporan operasional secara keseluruhan. Dalam kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya sistem, melainkan pada tidak adanya integrasi antar sistem yang sudah ada. Oleh karena itu, direksi memutuskan untuk melakukan transformasi digital dengan membangun satu platform yang terpadu yang dapat digunakan oleh seluruh cabang rumah sakit. Terus untuk selanjutnya ada tantangan proyek. Selain masalah integrasi, proyek ini juga menghadapi beberapa tantangan yang cukup kompleks. Tantangan pertama adalah imigrasi data. Setiap cabang menggunakan identitas pasien yang berbeda. Bahkan ditemukan lebih dari 800.000 data pasien yang terindikasi duplikat. Tantangan kedua adanya rencana akuisisi rumah sakit yang 5 rumah sakit baru dalam 2 tahun ke depan sehingga sistem harus mudah diperluas. Tantangan ketiga adalah permintaan pengembangan yang layanan telemedicine seperti konsultasi online dan resep digital. Tantangan keempat adalah regulasi pemerintah terkait perlindungan data pribadi, pasien, audit akses mereka medis, serta penyimpanan data kesehatan selama minimal 25 tahun. Kemudian tantangan terakhir adalah skalabilitas sistem. Dalam 5 tahun ke depan, sistem diproyeksikan harus mampu melayani 5 juta pasien aktif, 12.000 tenaga medis, dan 8.000 staf operasional dengan tingkat ketersediaan yang sangat tinggi. Berdasarkan tantangan tersebut, solusi yang dibangun harus tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mampu mendukung kebutuhan jangka panjang perusahaan. Terus ada stakeholder analisis. Pada tahap analisis stakeholder, seluruh pihak yang terlibat dipetakan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap proyek. Kelompok pertama adalah high powder dan high intent yang terdiri dari direktur rumah sakit, tim IT. Kelompok ini menjadi stakeholder utama karena memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proyek. Terus ada kelompok dua, yaitu high powder, low intent, seperti regulator pemerintah, vendor ERP. Walaupun keterlibatan mereka tidak terlalu intens, keputusan dan kebijakan mereka dapat mempengaruhi sistem secara signifikan. Terus ada kelompok tiga, yaitu low powder atau high yang terdiri dari dokter, perawat, apoteker, staf laboratorium, staf administrasi, dan pasien. Mereka adalah pengguna utama sistem sehingga kebutuhan mereka harus diperhatikan dengan melakukan stakeholder analisis. Kebutuhan sistem dapat diprioritaskan secara lebih tepat dan risiko konflik kebutuhan antara stakeholder dapat diminimalisir. Terus ada domain sistem. Setelah melakukan analisis kebutuhan, ditentukan ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan pada fase pertama. Modul utama yang dipilih adalah manajemen pasien,
rekam medis elektronik, laboratorium, farmasi, dan resep keuangan dan pembayaran, manajemen cabang, manajemen pengguna, serta audit kepatuhan regulasi. Sementara itu, terdapat beberapa usulan yang tidak dimasukkan ke dalam fase pertama seperti marketplace produk kesehatan, hotel keluarga pasien, payroll SDM, dan sistem parkir otomatis. Alasan pengecualian tersebut adalah karena beberapa fitur tidak memiliki hubungan langsung dengan layanan kesehatan inti dan dapat dikembangkan pada fase berikutnya. Pendekatan ini dapat dilakukan agar proyek tetap fokus pada tujuan utama, yaitu integrasi layanan rumah sakit. Terus ada domain model ERD. Pada tahap perancangan data dilakukan identifikasi entitas yang mempresentasikan proses bisnis rumah sakit. Beberapa entitas utama yang ditemukan antara lain pasien, dokter, branch, visit, medical record, diagnosis, laboratory order, laboratory result, prescription medicine, invoice, payment, user akun, dan audit log. Secara keseluruhan terdapat sekitar 19 entitas utama yang saling berhubungan. Domain model digunakan untuk memahami objek bisnis ada dalam sistem, sedangkan ERD digunakan untuk mengembangkan hubungan data antar entitas. Melalui model ini, seluruh proses bisnis, mulai dari pasien melakukan kunjungan, dokter melakukan pemeriksaan, pembuatan resep, pemeriksaan laboratorium, hingga pembayaran dapat dipresentasikan secara terstruktur. Sebagai contoh, satu pasien memiliki banyak kunjungan, satu kunjungan menghasilkan satu rekam medis, dan satu rekam medis dapat memiliki beberapa diagnosis. Selanjutnya ada desain pattern. Untuk meningkatkan kualitas desain perangkat lunak digunakan beberapa desain pattern. Frigate digunakan untuk menyederhanakan komunikasi antar modul sehingga service tidak perlu mengetahui detail implementasi service lain. Responsivity digunakan pada modul rekam medis yang memisahkan logika bisnis dan akses data. Observers dilakukan untuk notifikasi hasil laboratorium sehingga dokter dapat menerima informasi secara otomatis ketika hasil pemeriksaan tersedia. Strategi digunakan pada modul farmasi untuk mendukung berbagai aturan pemberian obat, sedangkan abstrak factory digunakan untuk mempermudah integrasi rumah sakit baru yang akan bergabung di masa depan. Pemilihan desain pattern ini dilakukan agar sistem lebih fleksibel, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan. Arsitektur sistem. Untuk memenuhi kebutuhan skalabilitas dan integrasi, dipilihlah hybrid arsitektur yang menggabungkan microservice arsitektur dan event-driven arsitektur. Pada arsitektur ini, setiap modul utama dipisah menjadi service yang berdiri sendiri seperti pasien service, medical record service, laboratory service, farmasi service, billing service, dan authentication service. Komunikasi antar service dilakukan melalui API gateway dan message broker. Keuntungan dapat pendekatan ini adalah apabila salah satu service mengalami peningkatan beban, service tersebut dapat diskalakan tanpa mempengaruhi service lain. Selain itu, integrasi rumah sakit baru dan sistem lama juga menjadi lebih mudah karena masing-masing service dapat berkomunikasi melalui API standar. Keamanan dan keadilan. Karena sistem mengelola data kesehatan bersifat sensitif, aspek keamanan menjadi prioritas utama. Sistem menerapkan role-based access control atau RBAC sehingga setiap pengguna dapat mengakses data sesuai wewenangnya. Selain itu digunakan multifactor authentication untuk meningkatkan keamanan akun. Data juga dienkripsi dengan baik saat dikirim maupun disimpan. Untuk memenuhi kebutuhan audit, seluruh aktivitas pengguna dicatat dalam audit log. Dari sisi keandalan, sistem menerapkan backup otomatis replika database dan disaster recovery site agar layanan tetap berjalan apabila terjadi gangguan. Dengan pendekatan tersebut, sistem dapat mempengaruhi regulasi pemerintah sekaligus menjaga keamanan data pasien. Untuk teknologi yang dipilih, yaitu back-end menggunakan Fast API karena ringan dan memiliki performa tinggi. Untuk front-end menggunakan Rich untuk membangun antarmuka yang modern dan responsif.
Database menggunakan PostgreSQL karena stabil dan mendukung transaksi kompleks. Kong Gateway digunakan sebagai API gateway Apache Kafka digunakan sebagai message broker untuk komunikasi antar service. Kelog Keycloak digunakan untuk autentifikasi dan manajemen hak asasi, sedangkan Docker dan Kubernetes digunakan untuk deploy dan pengelolaan sistem kontainer. Kombinasi teknologi ini dipilih karena mampu memenuhi kebutuhan skalabilitas, keamanan, dan maintainability, dan kemudahan integrasi. Manfaat solusi. Implementasi platform terintegrasi memberikan berbagai manfaat bagi BNG. Pertama, seluruh cabang rumah sakit dapat menggunakan layanan yang konsisten. Kedua, risiko duplikasi data pasien dapat dikurangi secara signifikan. Ketiga, proses pelayanan pasien menjadi lebih cepat karena data laboratorium, rekam medis, dan farmasi terhubung dalam satu platform. Keempat, perusahaan dapat memenuhi regulasi pelindungan data kesehatan. Dan yang terakhir, sistem siap mendukung ekspansi bisnis dan mengembangkan rumah sakit baru di masa depannya. Terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam transformasi digital yang diusulkan bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses operasional rumah sakit ke dalam satu platform terpadu melalui analisis kebutuhan perancangan, data pengguna, desain pattern yang tepat, penerapan arsitektur hybrid, serta pemilihan teknologi modern. Solusi yang diusulkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi BMNG saat ini mampu kebutuhan pengembangan di masa mendatang. Dengan demikian, sistem yang dirancang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pasien, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung kepatuhan regulasi, serta menjadi fondasi bagi pertumbuhan Medika Nusantara Group di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.